Jadi, kami sengaja membawa satu kitab yang itu kiranya cukup memberikan pandangan kita mengenai tentang puasa. Kami sudah cek di dalam kitab-kitab fikih penjelasan tentang puasa, tapi ketika melihat kitab-kitab yang ada, akhirnya kami jatuh hati dan juga ya bisa dibilang tertarik sekali dengan pembahasan yang dibahas oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi kita akan mengaji kitabnya Imam Al-Ghazali. Beliau terkenal dengan keilmuan tasawuf yang mumpuni, juga suluk yang mumpuni. Tidak hanya ahli di dalam fikih, tidak hanya ahli di dalam tasawuf, tapi beliau kedua-duanya dipadukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami memilih kitab Imam Al-Ghazali? Sebagaimana tradisinya itu, dalam tradisi NU itu sangat menjaga sanad gitu ya. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan begini, Kul in kuntum tuhibbunallah, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada Allah, jika kalian ingin cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah jalanku, jalan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, insyaallah Allah pasti Allah akan mencintai kalian. Tapi garis bawahnya tadi adalah mencintai dan ikut kepada jalan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya sekarang adalah kita hidup di 1500 tahun atau 1400 tahun yang lalu, jaraknya jauh sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita akan menuju beliau sementara zaman yang kita hadapi sekarang itu tidak langsung berwajah, tidak langsung bertemu kepada kanjeng Nabi. Akhirnya NU dengan tradisi sanadnya kemudian memberikan garis-garis, kalau mau ikut kanjeng Nabi paling tidak dalam fikih kita ikut mazhab Syafi'i, bisa milih Maliki, bisa milih Hambali, bisa milih Imam Abu Hanifah. Kalau dalam masalah tasawuf misalkan kita diberikan garis oleh ulama-ulama pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU, kita ikut kepada Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Junid Al-Baghdadi dan juga yang lain-lain. Tapi kemudian ini adalah garis-garis yang digariskan oleh ulama-ulama kita dalam rangka menjaga sanad keilmuan kita. Agar apa? Agar sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Karena Allah menghendaki hanya satu jalan, yaitu jalannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengertian yang lain berarti jalan yang lain itu pasti tertolak kecuali lewat jalannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena kita tidak butuh kepada kanjeng Nabi, tapi kita butuh misalkan kepada Al-Mukarram, Kiai Ahmad Fawaid, Kiai Fawaid butuh kepada Al-Mukarram, Kiai As'ad berguru misalkan kepada Syekh Nahul Bangkalan, kemudian punya murid misalkan semisal Syekh Hashim As'ari, kemudian Syekh As'ari punya guru lagi, nanti Syekh Mahfud Termas misalkan, dan juga sampai ke atas hingga sampai kepada Sunan Ampel, sampai kepada gurunya Asmarul Qamni, kemudian sampai kepada lurus ke atas hingga ketemu di Imam Al-Ghazali. Kemudian Al-Ghazali misalkan nanti punya guru Imam Haramain, punya guru di atasnya lagi ketika Imam Haramain yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal misalkan punya guru. Ini saya agak loncat-loncat sebenarnya ya untuk menjelaskan sanadnya. Tapi kemudian garis besarnya adalah ketika Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i punya guru Imam Malik, dan Imam Malik juga sezaman dengan Imam Abu Hanifah yang dipadukan oleh Imam Syafi'i. Nah, kemudian nyambung kepada sahabat-sahabat, nyambung kepada Rasulullah. Jadi dalam masalah ilmu kita itu tidak main-main. Sangat berhati-hati di dalam masalah ilmu. Harus jelas sanadnya kemana, harus jelas sambungannya kemana. Kalau katanya Kiai Huril itu sering bilang beliau, kalau di atasnya di kulit
Itu di atas kalau di bawah itu digerakkan, maka yang di atas otomatis bergerak. Itu namanya sambungan. Alhamdulillah kita kedatangan, meskipun sambungan mungkin secara sanad kita mungkin beliau tidak sampai kepada kitab yang tinggi-tinggi, tapi sambungan gurunya itu mungkin sampai kepada ulama-ulama yang memang menjadi panutan dalam NU. Oleh karenanya, kenapa juga alasan ketiga kami memilih Imam Al-Ghazali? Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berfatwa, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa. Orang yang menjalankan fikih ya, bukan syariat. Fikih itu beda dengan syariat. Nanti di pertemuan-pertemuan yang lain mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya jelaskan semua di sini terlalu panjang. Fikih itu beda dengan syariat. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf. Orang yang bermodal fikih kemudian tidak pernah mengaji tasawuf, faqad tazandaqa. Faqad tafassaq, maka dia menjadi fasik. Sebaliknya, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf, orang yang bertahikat kemudian abai meninggalkan fikih, faqad tazandaqa, maka bisa jadi dia menjadi zindiq. Zindiq itu bahasa kasarnya di luar menunjukkan Islam, sementara dalam hatinya masih kafir. Itu zindiq. Kemudian apa yang benar menurut Imam Malik radhiyallahu anhu? Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf, maka dialah pemilik hakikat. Oleh karenanya termasuk ulama yang mengumpulkan antara fikih dan tasawuf adalah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mari kita kirim Fatihah kepada beliau dengan harapan kita baca sedikit, dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan sirnya beliau, mudah-mudahan mendapatkan barokah ilmunya dan juga barokah spiritual perjalanan beliau. La hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa habibina anbiya wal mursalin sahabatin wa rabbit tabi'in wa tabi'in bi sayyidina Muhammad thumma sallallahu sahib hadhihi syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa kami pilih kitab ini dalam rangka bersyariat atau berfikih sekaligus bertasawuf. Maka kita baca kitab Ihya dengan harapan kita masuk di jalannya beliau, orang yang berfikih dan juga bertarekat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhus siyam. Jadi ada pembahasan asrarus siyam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya langsung baca kepada ruhus siyam. Ruh daripada puasa. Sebelum itu ada ayat yang umum disampaikan oleh para ulama dan sering dikutip oleh para muallif. Biasanya beliau mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini ayat umum sering kali dikutip, tapi jarang sekali yang menjelaskan bagaimana sebenarnya maksud ayat ini. Kenapa kami bilang jarang? Pertama, mari kita perhatikan redaksi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Pertama, pesan ini berarti kepada orang yang beriman. Dalam arti yang tidak beriman ya sudah, tidak usah didengarkan. Pesan ini pesan dari Allah untuk orang yang beriman. Yang kedua, di situ ada bahasa siam, yang nanti akibat daripada siam adalah mu'akin atau ta'alamun tattaqun. Nah,
kepada orang yang beriman kemudian disyariatkan yang namanya siyam. Ingat, siyam ini seringkali disalahartikan atau bahkan mungkin jarang sekali dibahas, bahwa siyam ada dua pengertian. Pertama, siyam dengan makna saum, kemudian siyam dengan makna siyam sebagaimana maknanya. Siyam dalam makna saum itu satu akar kata. Ini bedanya ya. Ketika kita ngaji bahasa Arab, maka sekalipun maknanya sama-sama puasa, siyam itu puasa, saum juga puasa. Sekalipun sama-sama maknanya, tapi pengertiannya itu berbeda. Sama seperti misalkan saya, aku, atau sama dengan misalkan kamu, kalian gitu. Atau misalkan betul kaula, abdina, kaula, panjenengan, panika kaula, abdina, satu pengertiannya yaitu menunjuk kepada satu orang. Tapi lebih dalam mana pengertian kaula dengan abdina? Lebih dalam mana pengertian kaula dengan abdina? Tentu lebih dalam pengertiannya abdina. Makanya ketika bahas tentang saum dan siyam, lebih dalam mana pengertiannya siyam dengan saum? Ternyata para ulama sepakat bahwa siyamlah lebih dalam pengertiannya daripada saum. Tapi bukan berarti ketika saum disebutkan orang itu abai kepada siyam, sebaliknya ketika siyam disebutkan orang abai kepada saum. Dua-duanya harus dipakai dalam konteks puasa. Apa maksudnya saum? Saum itu bisa mungkin diartikan ketika Siti Maryam bernadar pada suatu ketika, inni nadartu lirrahmani sauman lan ukalliman wa lan ukallima al-yawma insiya. Ketika Siti Maryam bernadar kemudian menggunakan bahasa saum, Siti Maryam itu pernah nadar, saya tidak akan pernah berbicara kepada manusia. Itu tapi pakai bahasa saum, tidak pakai bahasa siyam. Nah, saum dalam pengertian Siti Maryam itu tidak sama dengan saum dalam pengertian kita. Saum dalam pengertian Siti Maryam itu adalah saum hanya berpuasa, menahan lisannya untuk tidak berbicara, tapi beliau makan, beliau minum dan semacamnya. Nah, untuk siyam itu lebih dalam karena memadukan antara puasa lisan, puasa gerak, puasa hati, dan puasa perut, antara menahan lapar, menahan mengunjungi orang, menahan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan yang disebabkan oleh anggota badan. Itu pengertiannya siyam. Sebagaimana misalkan Allah menjelaskan dalam hadis qudsinya, kullu amali bani adam lahu illa as-siyam, atau dalam versi lain illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi. Nah, dalam konteks siyam, dalam masalah puasa yang maknanya siyam tadi, dalam bahasa Arabnya itu siyam, maka Allah memang memiliki keistimewaan kepada pelakunya. Kenapa memiliki keistimewaan? Tadi itu karena menggabungkan antara saum dan siyam. Sekarang kami tanya pada hadirin sekalian, yang ditunggu orang puasa itu apa sebenarnya? Reka. Yang ditunggu orang puasa itu apa? Kita ini puasa nunggu apa sekarang? Buka. Iya, nunggu adzan maghrib. Setelah puasa kan buka. Iya, benar. Kita ini puasa nunggu adzan maghrib kan. Tapi ini saya dapatkan dari status WA ya. Saya serius sekali mendengarkan atau melihat, memperhatikan ada status WA yang itu penampilannya bagus sekali. Kemudian dia mengatakan, dia nanya kepada audiens, kita ini puasa nunggu apa? Jawabannya macam-macam. Nunggu rahmatnya Allah, nunggu pahala dan lain-lain. Jawabannya simpel, nunggu adzan maghrib. Iya, ini bukan hadis ya. Ini qalahu WhatsApp. Yang kedua, lalu sebenarnya kenapa kita berpuasa? Kenapa kita berpuasa? Kalau untuk menjawab ini maka kita harus introspeksi diri. Misal ada suatu hadis yang sangat populer, sangat terkenal, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi suci. Nah, hanya kemudian karena dia dilahirkan suci, kenapa Allah mensyariatkan puasa? Padahal kan sudah suci sebelumnya. Kenapa harus disyariatkan macam-macam, sholat, puasa dan semacamnya? Toh seandainya manusia itu tidak disyariatkan juga dia suci. Masalahnya sekarang adalah laula anna syayatina yaquluna min bani Adam, laula anna syayatina yaquluna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis samawat. Seandainya setan-setan itu tidak mengitari hati-hati kita semua, tidak mengitari kalbu kita, niscaya kita tak perlu untuk melaksanakan puasa, sholat, zakat dan semacamnya. Hanya saja memang kehendak Allah setan mengitari hati kita. Kemudian untuk membersihkan hati kita daripada setan-setan itu, maka alternatif yang diberikan oleh Allah maka adalah dengan cara puasa. Kenapa puasa disyariatkan? Dalam rangka untuk mensempitkan saluran darah yang ada di kita ini supaya setan itu tidak leluasa menguasai kita. Karena katanya Nabi, inna syaitana la yajri min bani Adam majrad dami fabayyatu majarihi bilju. Katanya Nabi, setan itu senantiasa mengikuti aliran darah manusia. Oleh karenanya kalau mau kalian itu mempersempit aliran darah kalian dengan cara puasa, dengan cara lapar, maka setan-setan itu akan menjadi kurus, terbelenggu dan tidak menjadi apa-apa. Jadi kenapa kita puasa? Jawabannya adalah untuk melawan kepada setan yang mengaliri darah-darah kita ini, untuk melawan setan-setan yang mengitari hati kita. Kemudian fa'in kulta, kita baca sedikit. Fa'in kulta, maka jika engkau bertanya, fa'manik tasawwa ala kafi syahwatil batni wal farji wa tarki hadal ma'ani faqad qala al-fuqaha sawmuhu sahihun fama ma'nahu. Katanya para fuqaha itu, asalkan orang ini sudah menahan diri dari tidak makan, tidak berhubungan badan dengan istri, menahan diri dari sudah berniat pada malam hari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, maka saumuhu sahih. Ini katanya ulama ahlu dhahir. Fa'lam anna fuqaha dhahir yadbutuna syurut dhahir bi adillatin hiya af'afu min hadhihi al-adillah allati awratnaha fi hadhihi syuruti al-batinati la siyama al-ghibah wa amsalihha. Kenapa katanya Abu Hamid atau Imam Al-Ghazali? Karena para ulama ahlu dhahir, ulama fikih itu cukup mensyaratkan hanya menahan diri daripada tidak makan, tidak berhubungan badan, kemudian malam hari berniat. Cukup begini maka orang itu sudah sah. Tapi ini berbeda menurut ulama ahli dhahir. Fa'amma ulama'ul akhirah fayamnuna bisihhatil qabuli wa bil qabulil usul ilal maqsudi. Menurut ulama ahli akhirah atau ulama dhahir, fayamnuna hanya bermakna puasa itu kepada mereka bisihhatil qabul, dengan cara sihhatul qabul, wa bil qabulil usul ilal maqsudi, dan juga dengan qabulil usul ilal maqsudi. Apa maksudnya? Ada dua puasa itu bisa sampai kepada Allah. Pertama sihhatul qabul, yang kedua sihhatul usul ilal maqsudi. Jadi ada dua syarat orang itu berpuasa bisa sampai kepada Allah. Pertama sihhatul qabul. Apa maksud sihhatul qabul? Dia berjalan di jalan syariat yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Baru katanya Ghazali itu baru beranjak, orang itu bisa beranjak kepada bil qabul al usul ilal maqsudi, bisa beranjak diterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat menjaga hatinya dari iri, dengki dan semacamnya, menjaga perasaannya dari berburuk sangka kepada orang lain, menjaga tangannya dari mencuri, menjaga mulutnya, menjaga lisannya daripada mencaci maki orang lain. Ini namanya sihhatul qabul ilal maqsudi. Ini namanya ngaji rasal.
Jadi ibarat kata kalau Anda ingin tahu, kalau kita ingin tahu kepada rasanya mangga, pertama adalah kita harus pegang kepada mangganya, kemudian kita punya sendiri, baru bisa tahu rasanya mangga. Ibarat kata mangga adalah syariat, rasanya itu adalah hakikat. Orang syariat percuma kemudian hanya megang kepada mangga dibawa kemana-mana tanpa pernah dia cicipi. Sebaliknya, orang makrifat percuma hanya merasakan tapi tidak pernah tahu mangga itu seperti apa. Makanya dua-duanya harus dipegang supaya tetap terasa. Ibarat kata, jangan pernah misalkan orang yang menganggap dirinya sudah makrifat kepada Allah lalu tidak menggunakan pegangan itu. Ibarat kata orang sudah tahu rasanya mangga tapi dia tidak pernah pegang mangga, maka bisa jadi dia pegangannya adalah masalah khayal, hanya masalah perasaan-perasaan yang dia anggap sendiri itu kebenaran, padahal kebenaran itu hanya ada ketika fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat pertama tadi, ikutlah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan yang terakhir, ini sebatas pengantar masalah ruhus saum. Bagaimana untuk mencapai kepada ruhus saum itu? Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari jalan kita, maka Allah yang akan menuntunnya. Ingat, walladzina jahadu fina, pakai kedasina. Jadi orang yang menuju Allah tidak hanya berbekal dia sendirian kemudian menuju Allah. Karena Allah mengatakan fina, jalan kami. Ingat, ada dua orang yang dimaksud Allah, Allah sendiri dan juga siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian sungguh-sungguh karena Allah berjalan di jalan, maka sudah pasti dan harus kalian berjalan sebagaimana jalannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena redaksinya pakai fina, lanahdiyannahum subulana. Allah dan Rasulnya yang akan memberikan petunjuk. Karena kita tidak nuntut kepada kanjeng Nabi, maka nuntut kepada ulamanya kanjeng Nabi. Karena kita tidak nuntut kepada Imam Ghazali, maka kita nuntut kepada kitabnya. Karena kita tidak nuntut kepada kitabnya, kita bisa berguru kepada orang yang menguasai kitabnya dan mengamalkannya. Kalau saya pribadi ya hanya mungkin bisa baca, belum bisa merasakan. Ya, tapi paling tidak kita sudah punya mangganya, sekalipun belum kita punya. Masalahnya sekarang, bagaimana mungkin orang itu bisa mengunyah kalau dia belum punya barangnya? Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah mampu memegang mangga ini kemudian kita rasakan sendiri. Mudah-mudahan kami pribadi juga mampu merasakan apa yang sudah dirasakan oleh para pendahulu kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.